Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di tempat ini semua karena kasih anugerah Tuhan, amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, yang kembali kita dipertemukan dengan sakramen perjamuan kudus yang ada di depan ini. Biarlah kita mau siapkan hati dan pikiran kita fokus kepada Tuhan, agar ibadah kita pagi hari ini Tuhan Yesus yang memberkati. Haleluya. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Sekali lagi sama-sama katakan, kasih Tuhan, haleluya, tulus dan sempurna mengasihi. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Katakan pada Tuhan, kasih Tuhan sungguh mulia, amen. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Bapa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita bersama. Kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami ada di tempat ini, sungguh suatu kebahagiaan bagi setiap kami Tuhan. Jika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan kami ingin memuji, menyembah Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dekat lagi Bapa. Kami membutuhkan firman Tuhan yang selalu menuntun hidup kami Tuhan. Mari Tuhan hadiri tempat ini Tuhan. Kami di sini menyembah satu nama, satu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menghadiri tempat ini Tuhan, mengurapi setiap kami yang hadir, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan untuk sampai di tempat ini Tuhan. Kau hantar, Kau lindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu melawat setiap kami Tuhan yang hadir, apapun keadaan hati kami Bapa, kami percaya Engkau sanggup Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami bukan seperti yang kemarin lagi, tapi kami mau jadi yang lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau usirkan bersehati segala kuasa roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Kami bersehati mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai setiap kami Bapa. Dan ibadah ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut Tuhan. Ibadah ini Tuhan dari hati kami yang paling tulus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin.
Shalom Bapak Ibu. Belum terdengar suaranya, sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita buat Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, kita sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan Maha Besar. Dia melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari lebih keras lagi kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sekali lagi, mari katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bersama-sama, haleluya. Yang sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, Dia dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, yang sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, beri pujian bagi Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin Bapak Ibu. Mari pandang kanan kiri kita, katakan, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Haleluya. Lebih semangat lagi, kita mau sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Segala jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Karena Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan,
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kaya berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbatasi kekuatan-Mu Tuhan. Kau megang bagiku, amin. Dalam jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, karena Kau yang layak ditinggikan. Bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Lebih keras lagi Bapak Ibu, sama-sama katakan, Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak kuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari jemaat Tuhan nyanyikan bersama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Memerintah selamanya. Raja mulia, dan Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan-Ku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan bersama-sama, Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Tapi mari tetap yakin dan percaya bahwa ada penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia selalu ada bagi kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan dalam setiap sakramen perjamuan suci yang kita peringati, kita selalu diingatkan bahwa sungguh pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, bagi dunia ini. Sehingga Ia hadir, datang ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Dia rela mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Kami ingin Tuhan mengenal pribadi-Mu lebih lagi Bapa. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan lagu ini. Ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari Bapak Ibu sama-sama naikkan pujian ini. Dan lihat wajahmu, Haleluya. ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung Tuhan. Terima kasih Yesus, karena semua yang baik dalam hidupku, Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kasih yang sempurna kecuali kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan jika kita lihat di dalam hidup kita, betapa Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi nyanyikan lagu ini. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bila ku buka mataku, ku lihat wajahmu, ku terkagum. Benar Tuhan. lihat hidupku dan karya tanganmu. Terima kasih Yesus. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
syukurmu kepada Tuhan. Katakan, kau sungguh baik Tuhan dalam hidupku. Aku ingin mengenalmu lebih lagi Tuhan. Dan aku ingin lebih lagi, tidak hanya mengenalmu, tapi aku mau mengalami Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan itu suatu kebanggaan dalam hidup kami, memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku akan terus menjadi penyembah. Pengorbanan yang luar biasa yang sudah kau nyatakan di kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Bapa boleh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan saja mengatakan, karena salib-Mu Tuhan, ku sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kau nyatakan Tuhan kasih-Mu, mujizat-Mu dalam setiap kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, karya salib-Mu Tuhan yang menjadikan kami indah dan berharga, mulia di pemandangan Tuhan. Karena kasih Tuhan, kasih yang tidak terbatas, yang selalu ada bagi setiap kami, apapun keadaan kami, Engkau ada Bapa. Maka dari itu Tuhan, Kau menaikkan syukur, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama katakan, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan, oh
kasih Bapa, karena pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Engkau mati buat kami Bapa, maka kami terima keselamatan dari Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, cinta-Mu tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami terus hidup melekat dengan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin dalam kami mengalami kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kau yang membawa setiap kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, karena kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Biar Roh Kudus bekerja di tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Sehingga kami pulang, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah pujian penyembahan kami. Kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu. Dan sebentar Tuhan berikan kami tanah hati yang terbaik. Untuk kami boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau buat kami Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kami, supaya kami semakin dalam, semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan hidup kami Tuhan hari lepas hari. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau mau urapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu Engkau pakai Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga benar-benar apa yang hamba sampaikan menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, segala penghalang kuasa iblis, roh jahat yang tidak pernah tinggal diam. Saat ini kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya hanya Roh Kudus ada di tempat ini, memenuhi hati, pikiran kami Tuhan, agar kami fokus akan Engkau. Berkati anak-anak-Mu, tim PAW diberkati Tuhan. Tuhan pakai terus setia melayani Tuhan. Berikan semangat dan roh yang terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena jerih payah kami diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan selalu baik dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Dia teramat baik, ya, kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya. Dan Dia bawa kita terus, tuntun langkah-langkah kita untuk terus kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengambil tema untuk kita belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema tentang penata layanan, pengelola. Ya. Tuhan ingatkan setiap kita anak-anaknya untuk kita menjadi pengelola yang baik, kata Tuhan. Ya. Setiap kita, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, semuanya. Baik hidup ini ya baik mungkin talenta yang Tuhan beri, karunia yang Tuhan beri, ya. Waktu yang Tuhan beri, ya. Harta yang Tuhan beri, kita harus bisa menjadi pengelola yang baik, kata Tuhan. Makanya kita mau belajar pada pagi hari ini dari salah satu perumpamaan tentang talenta. Ya, ini perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita mau baca, kita mau buka sama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25, ini ayatnya akan 14 sampai 30, saya enggak baca semua. Nanti Bapak Ibu baca di rumah lanjutannya ya. Saya akan bacakan 2 ayat aja yang di atas. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya, kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Dengan suara yang keras. Ya. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 aja. 2, 3. Sebab hal kerajaan surga
sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita, pasti banyak dari kita udah tahu ya cerita ini ya. Kisah ini pasti udah tahu, seorang tuan kan ya. Seorang bos istilahnya ya, yang memiliki harta, dia punya harta dan dia punya 3 orang hamba. Yang satu dipercayakan 5 kan ya, satunya 2 dan satunya 1 ya, 3 orang hamba ya. Sedangkan kalau talenta ya, talenta itu dalam bahasa Yunani talanta Bapak Ibu. Ya. Jadi hampir sama ya. Kalau berkata 1 talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Ya. Jadi waktu Tuhan mempercayakan ya, 1 talenta kan gitu. Ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi waktu Tuhan mempercayakan kepada yang 1 talenta, ya, itu besar Bapak Ibu. Ya. Kalau dihitung itu besar. Ya. Sepertinya 15 tahun lebih kita bekerja. Ya. Jadi walaupun 1 talenta yang Tuhan kasih ya, kepada hambanya, itu masih besar. Ya. Seharusnya dia mempergunakan gitu ya, apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupnya. Ya. Makanya kita perlu belajar Bapak Ibu. Ya, kepercayaan yang Tuhan beri itu bukan jumlah kecil, walaupun 1 talenta. Ya. Karena dihitung jumlahnya itu sama dengan 6.000 hari. Ya, kalau 6.000 hari itu berarti 15 tahun lebih Bapak Ibu. Ya. Makanya dikatakan ada yang diberi 5, ada yang diberi 2 dan ada yang diberi 1. Tapi yang 5 dengan yang 2 itu menghasilkan ya, dikerjakan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau untuk yang 1 ya, cuman disimpan ya, tidak dikelola dengan baik. Ya. Makanya untuk yang 5 dengan 2 Tuhan katakan kau hamba yang baik dan setia. Ya, karena apa yang dipercayakan dikelola dengan baik. Sedangkan yang 1 talenta dia tidak mengerjakannya. Cuman disimpan, dikubur. Ya. Sehingga dia dikatakan hamba yang malas dan jahat. Ya. Makanya Tuhan percayakan dalam hidup kita, Bapak Ibu ya. Ya. Supaya apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, ayo kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Terlebih waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kesempatan yang Tuhan berikan itu enggak sama loh setiap kita. Waktunya enggak sama setiap kita. Ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu kalau Tuhan panggil kita pada usia yang saya boleh bilang sudah di batas lebih ya dari yang Tuhan tetapkan. Tapi kalau belum, ada banyak ya yang dipanggil belum waktunya ya. Seperti beberapa waktu lalu saya melihat ada kecelakaan itu ya. Di Mangli saya diceritain itu, ngeri. Ya kan, dalam keadaan enggak apa-apa kan, baik-baik kan. Ya, tiba-tiba dia kena apa, terlempar, akhirnya ditabrak tronton katanya. Hancur, bagaimana? Ya, muda, masih muda. Makanya itu Tuhan memberikan kepada kita untuk kita bisa mengelola hidup yang diberikan oleh Tuhan buat setiap kita. Supaya setiap kita itu bisa mengelolanya. Sehingga dikatakan kamu hamba yang baik, hamba yang setia. Sehingga kita akan mendapatkan lebih lagi kata Tuhan. Kebahagiaan, sukacita Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya kita perlu belajar. Ya. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari di sini. Ya. Yang pertama bahwa Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Ya. Tuhan yang punya. Ya. Semua yang ada pada kita itu punya Tuhan. Dia ownernya Bapak Ibu. Kita ini cuman hamba. Kita ini cuman budak
yang dipercaya untuk mengelolanya. Untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Ya. Sesuatu untuk apa? Untuk keuntungan tuannya kan gitu. Seorang hamba, seorang budak bekerja untuk tuannya. Kan enggak mungkin seorang budak hamba bekerja untuk dirinya sendiri, ya enggak. Pasti dia bekerja untuk keuntungan tuannya kan gitu. Berarti hidup yang Tuhan beri buat kita harus bekerja untuk memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ya. Makanya dikatakan di ayat 14-nya, ayo dibaca dulu ya. Matius 25 ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, jadi yang punya hartanya itu tuannya, dikasih kepada hambanya supaya dikerjakan. Ya, begitu juga kita. Kalau Tuhan pemilik dalam hidup kita, semua yang ada dalam hidup kita punya Tuhan. Tuhan tuntut kita supaya kita bisa mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena semuanya punya Tuhan Bapak Ibu, bukan punya kita. Ya. Semua, ya enggak ada yang punya kita. Makanya jangan kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini punya aku Tuhan. Karena aku yang bekerja keras, kan gitu ya, contohnya harta aja. Ya. Kalau Tuhan enggak beri kesehatan, bisa bekerja? Enggak bisa Bapak Ibu. Justru karena Tuhan beri kesehatan bisa bekerja. Ya. Setiap kita beda. Ya, ada yang Tuhan percayakan harta yang lebih, ya kan? Ya. Ada yang Tuhan percayakan talenta karunia, ya. Makanya kalau kita punya karunia, jangan cuman ditaruh, jangan disimpan. Karunia apapun dalam hidup kita. Kalau bisa memuji Tuhan ya ikut, ya bisa jadi WL, singer, ya ataupun ikut kur, kan punya karunia memuji Tuhan. Apapun karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya jangan cuma disimpan seperti yang cuma diberi 1 talenta disimpan. Ya malah dia mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang jahat, ya kan? Padahal enggak kan gitu. Ya, makanya Tuhan seringkali ingatkan kita ya, bahwa apa yang kita punya itu punya Tuhan. Kalau kita punya mobil, punya rumah, punya segala sesuatu dalam hidup kita, itu semuanya punya Tuhan. Tuhan ownernya. Kita dipercaya untuk kita mengelolanya dengan baik Bapak Ibu. Bukan untuk diri kita sendiri. Ya. Semua yang ada di hidup kita bukan punya kita. Ya, seperti saya punya anak, bukan punya saya, punya Tuhan. Kalaupun Tuhan mau ambil kan gitu kan, ya enggak apa-apa. Karena punya Tuhan. Gitu. Ya kan? Setiap kita, waktu saya dulu anak Michael itu saya akan cerita yang parah, waktu kebentur kepalanya yang sangat keras waktu kecil itu, saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan enggak apa-apa ini punya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil enggak apa-apa. Ya, karena ditutup kan, saya bawa ke rumah sakit enggak bisa, saya bawa ke rumah sakit enggak bisa. Ada seorang mengatakan kalau didiamkan pasti anak ini akan meninggal. Jadi saya bilang Tuhan enggak apa-apa Tuhan. Karena anak ini Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan mau ambil enggak apa-apa, udah. Daripada kesakitannya luar biasa, kan gitu. Tapi ternyata Tuhan berkata enggak, Tuhan yang tolong mujizatnya, kan gitu kan, tetap ada. Ya makanya setiap pujian itu menguatkan kita. Ya. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang Bapak Ibu. Dia nyata, makanya kita perlu mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ya, setiap kita. Tadi saya katakan bahwa segala sesuatu itu punya Tuhan. Sekarang yang kedua, bahwa ada batas waktu untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya. Tadi kan saya sudah katakan, kan? Coba kita baca dulu ayat 19-nya. Ya, tetap di Injil Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu
Pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi ada waktunya. Jadi tuannya itu enggak pergi terus kan Bapak Ibu. Tapi dia pulang. Ya, ada tenggang waktu. Ya, untuk kita menggunakan, mengelola ya, semua yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu ada time limitnya. Ada saatnya di mana waktu akan habis dan itu berlaku buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Waktu, talenta, harta yang kita miliki itu kita kelola bukan untuk selamanya. Ya. Ada waktunya, waktu hidup kita terbatas. Ya, makanya kalau diberikan waktu sama Tuhan, pergunakan dengan baik. Ya kan, seperti pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, hidup ini kesempatan loh Pak Ibu. Ya, kalau tiba-tiba Tuhan katakan selesai, waduh selesai kita. Kita belum bekerja apa-apa untuk Tuhan, belum dikelola kan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka dikatakan apa? Hai kamu hamba yang jahat. Di sanalah tempatmu dalam kertak gigi ya, neraka buat selama-lamanya. Maka itu ayo, selama kita hidup ya, ayo kita kelola apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kehidupan hanya tersedia untuk waktu yang terbatas. Dibatasi 1 per orang, ya, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Tuhan tidak kasih tahu kita loh ya, nah kamu besok mau dipanggil Tuhan, enggak, ya, tiba-tiba kita sehat, ya, besoknya udah dipanggil Tuhan. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Makanya itu penting ya. Enggak bisa tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita, enggak bisa dipindah tangankan, enggak bisa. Ya, tanggung jawab itu ada di dalam setiap hidup kita sendiri-sendiri. Pribadi lepas pribadi. Saya bertanggung jawab sendiri sama Tuhan, anak saya bertanggung jawab sendiri sama Tuhan, Bapak Ibu bertanggung jawab sendiri sama Tuhan. Enggak bisa boncengan ya dalam hidup ini. Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, kita harus gunakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena apa? Hari-hari ini jahat. Efesus 5 ayat 16, coba dibuka. Ya, Tuhan minta kan, supaya kita bisa mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Supaya kita bisa mempergunakan waktu ya sebelum habis kata Tuhan. Kita pergunakan dengan bijaksana. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Dia mempergunakan waktunya. Ya. Makanya Tuhan tuntut kita pun harus demikian. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Justru karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, ya, waktu kita habis, maka kita harus menjalani setiap hari ya, dengan sepenuhnya, seolah-olah hanya hari itu yang kita miliki. Ya. Kalau kita seperti itu, maka kita akan mempergunakan waktu dengan bijaksana. Ya. Jangan malah kita bilang, kapan wong Tuhan lu nggak pernah ngomong tok. Mulai dulu katanya mau datang, kapan? Jangan bilang gitu Bapak Ibu. Ya. Memang kalau yang universal memang belum. Tapi kalau yang pribadi bisa loh tiba-tiba datang ke hidup kita. Ya, jangan bilang aku sehat, aku nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang sehat tiba-tiba nggak ada, banyak. Ya. Makanya itu penting, ayo kita tahu bahwa hidup kita itu ada waktunya. Mumpung waktu kesempatan Tuhan beri, ya, ayo kita pergunakan. Ya. Kita belajar setia sama Tuhan. Ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ya. Kalau bisa datang ibadah. Seringkali saya katakan kan, kalau kita kepepet, ada keperluan yang mendesak, kita tidak bisa datang, baru tidak datang. Tapi selama kita bisa,
Ayo kita harus ya berjuang. Ya. Kita ini bertanding loh Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang bertanding itu enggak diem-diem. Mana ada orang bertanding diem-diem, kalah kalau diem-diem. Kalau kita mau bertanding kita harus apa? Berlatih, kan ya? Ya, kita harus mengatur semuanya, jadwalnya kita, kan gitu. Olahraga semua bertanding sampai kita menang, Tuhan minta. Ya. Kita harus memenangkan pertandingan iman dalam hidup kita. Pelihara imanmu, percayamu dengan Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa pelihara kalau Bapak Ibu ke gereja aja males, kan ya? Ya kan? Bagaimana bisa imannya bertumbuh, percayanya bertumbuh, enggak bisa Bapak Ibu. Karena iman itu bertumbuh lewat kita mendengar firman Tuhan, dikatakan dalam kitab Roma. Ya. Jadi iman timbulnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu enggak banyak dengar firman, enggak bertumbuh imannya. Ya, malahan imannya pasti akan mati. Ya, oleh karena itu kita penting Bapak Ibu ya. Ayo hidup kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Karena waktunya udah enggak lama lagi. Ya. Kita melihat keadaan zaman ya sekarang tambah banyak bencana, kejahatan lebih lagi. Benar kegenapan firman Tuhan. Ya, orang yang benar akan bertambah benar. Orang yang suci akan bertambah suci, tapi orang yang jahat dia akan bertambah jahat. Itu kegenapan firman Tuhan Wahyu 22. Ya, makanya ayo Tuhan tuntut kita. Jalani hidup kita ini setiap hari ya. Waktu yang Tuhan beri setiap hari dalam hidup kita, ayo supaya kita lebih lagi sama Tuhan. Ya, jangan stuck, Tuhan enggak mau stuck. Tuhan mau kita supaya naik terus sampai pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Dia. Ya. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga ya, kita harus bertanggung jawab atas semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Ya, setiap kita. Makanya dikatakan ayat 19 tetap Matius 15. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Mengadakan perhitungan. Ya. Jadi ada tanggung jawab buat setiap kita. Kalau waktunya sudah habis dalam hidup kita, maka ada perhitungan buat setiap kita. Ya. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup kita. Karena semua kita akan menghadap kepada tata pengadilan Kristus. Di dalam Roma 14 ayat 12 mengatakan, coba dibuka. Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita harus bertanggung jawab. Ya, diri kita sendiri loh. Setiap kita loh. Ya. Jangan kita malah gini menyuruh, sudah Pak kamu yang setia Pak, aku di rumah aja. Jangan. Ya, Ma kamu yang setia, aku di rumah aja. Ketinggalan nanti. Ya. Karena enggak bisa poncengan, harus satu-satu. Ya, jadi saya sendiri, anak saya sendiri, setiap kita harus sendiri bertanggung jawab ya. Supaya apa? Supaya nanti waktu Tuhan menghitung, kan ada perhitungan tadi ya. Waktu dihitung itu cuma ada dua hasilnya. Kita lulus atau enggak lulus, kan gitu Pak Ibu. Ya di sekolah kan gitu, kita lulus atau enggak lulus. Ya, kalau kita lulus dikatakan, hai hamba yang baik dan setia. Tapi kalau enggak lulus, Tuhan katakan apa? Hai hamba yang jahat, malas. Itu Tuhan katakan. Ya, makanya jangan sampai Tuhan mengatakan kepada kita, kamu adalah hamba yang jahat. Hamba yang malas, jangan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan mengatakan kamu adalah hamba yang baik dan setia. Ya, puji Tuhan, biar Tuhan ingatkan kita apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ayo penting, apapun itu. Ya, terlebih waktu saya katakan. Ya, jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini. Ya, kesempatan buat kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan untuk Tuhan. Dalam hal apapun. Bisa berdoa, berdoalah. Ya, berdoa syafaat itu juga bekerja untuk Tuhan.
Makanya ada yang jadi pendoa, kan gitu. Karena karunia akan diberikan sama Tuhan. Setiap kita beda. Ya, ada yang jadi pendoa, ada yang jadi pengajar, kan gitu kan? Ya, guru, ada yang jadi pengkhotbah, semuanya. Ya, Tuhan sudah siapkan setiap kita. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu nggak ngerti apa karunianya talenta, tanya sama Tuhan, Tuhan apa karunia saya, talenta saya. Nanti pasti Tuhan akan jawab Bapak Ibu ya. Sekarang penyebabnya kita gagal. Nah, menjadi penata layanan yang baik dan setia itu yang pertama karena kita mengabaikan hal-hal yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Injil Matius 25 ayat 25, nah, di situ dikatakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi disembunyikan, ya, dikubur di dalam tanah. Seharusnya yang Tuhan percayakan itu harus dikerjakan. Kan dia hambanya, ya, budaknya, tapi dia tidak mengerjakannya, mengabaikan apa yang sudah dipercayakan. Ya, kalau yang 5 sama yang 2 dikerjakan, tapi yang 1 ya dia mengabaikan, dikubur, disembunyikan. Ya, makanya itu pasti gagal. Begitu juga kita. Ya, apa yang Tuhan percayakan kalau kita nggak bisa kelola dengan baik, kita gagal menjadi pengelola penata layanan yang baik. Kata Tuhan kita gagal. Setiap kita banyak hal yang dipercayakan dalam hidup kita. Ya, seringkali dulu saya katakan, anak-anak itu juga dipercayakan loh dalam hidup kita. Saya pernah kan mengatakan dulu, ya, kalau kita punya anak misal kata maaf sampai banyak, ya kita harus bertanggung jawab loh kata Tuhan. Itu dipercayakan dalam hidup kita. Kita harus bisa membawa anak ini untuk dia mengenal Tuhan. Kan ya. Jangan sampai kita cuma diem-diem tok sebagai orang tua ya. Biar no wis anak, biar no. Jangan salah loh kita. Kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri, percayakan dalam hidup kita. Ya. Makanya ayo kita dorong anak kita ya. Ya kalau punya cucu, didorong cucunya. Untuk apa? Untuk dia kenal Tuhan. Dipercayakan dalam hidup kita. Ya. Seperti tubuh ini juga dipercayakan dalam hidup kita. Makanya kita tidak bisa bawa tubuh ini sembarangan kan gitu kan. Kan ya, ke tempat-tempat yang gak baik, gak boleh kata Tuhan kan ya. Karena apa? Tuhan mempercayakan tubuh kita. Ya, kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Keluarga, itu juga Tuhan percayakan dalam hidup kita, bukan cuma anak kan ya. Suami, istri, ya. Mungkin saudara, orang tua itu dipercayakan loh dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita harus mengelolanya, kan gitu. Ya, penting Bapak Ibu ya. Jangan kita mengabaikan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, semua hal dalam hidup kita. Ya, makanya sementara waktu ini ada, Bapak Ibu ya, jangan kita abaikan keluarga ya. Jangan abaikan istri, jangan abaikan suami, anak-anak kita, orang tua kita. Ya. Kalau kita mengabaikannya, pasti pada akhirnya kita akan menyesal. Ya. Ya. Begitu juga dengan karunia yang kita miliki. Jangan diabaikan karunia-karunia yang Tuhan beri. Ya. Justru kita harus menggunakan karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Menjadi berkat buat sesama. Itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Ya, jangan kita cuman masa bodoh, wah udah biar no dah. Ya aku punya kok karunia ini, tapi kita enggak mempergunakan. Berarti kita menjadi hamba yang jahat dan malas, Tuhan katakan. Ya, makanya karunianya enggak bisa berkembang. Bakat yang ada di dalam setiap kita itu beda. Ya, jadi saya kalau melihat ada seorang anak punya bakat luar biasa, saya katakan aduh luar biasa. Ya. Luar biasa Tuhan pakai anak-anak ya. Ada sekolah minggu kita pinter main piano, tuh saya bangga. Ya. Saya aja bangga. Apalagi Tuhan, makanya saya selalu katakan biar nanti dia melayani Tuhan. Ya, itu kerinduan
setiap kita untuk kemuliaan Tuhan. Makanya apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, Pak Ibu ya. Semua yang kita miliki jangan pernah diabaikan, jangan dikubur, jangan dipendam seperti yang 1 talenta tadi. Jadi biarkan talenta yang ada dalam hidup kita itu berkembang. Sehingga apa? Kalau berkembang menguntungkan kerajaan Allah, bukan menguntungkan kita loh Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena kita ini punya Tuhan, jadi tidak menguntungkan kita, tapi menguntungkan kerajaan Allah. Ya, jadi jangan pernah mengabaikan semua hal yang dipercayakan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan kita menyalahgunakan ya, semua hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ya. Jadi kegagalan itu bukan karena cuman kita mengabaikan, ya, tapi karena kita juga menyalahgunakan. Ya. Supaya kita bisa menjadi penata layanan yang setia. Ya. Ayo kita mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, ya, supaya benar sungguh-sungguh nanti kita dikatakan, nak kau hamba yang baik dan setia. Ya. Tadi dikatakan benih kan seharusnya dikubur dalam tanah supaya bisa tumbuh dan menghasilkan buah kan gitu. Ya, benih memang harus dikubur kan gitu, ditanam. Kan iya ya. Kalau kita contohnya nanam mangga, lah benihnya ditanam dulu supaya muncul mangga, buah mangga, kan gitu. Ya. Sehingga kita tidak menyalahgunakan pada tempatnya gitu loh ya. Ya. Benih harus ditanam Pak Ibu. Ya. Supaya dia menghasilkan kan gitu. Jadi apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ayo ya. Kita jangan sampai menyalahgunakan ya. Talenta, baik waktu, baik harta yang dipercayakan pada kita. Ya. Karena Tuhan ingin ya, apapun yang dipercayakan dalam hidup kita bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan. Ya, tapi untuk memuliakan Tuhan. Seringkali saya katakan di dalam berkat kita itu ada yang bukan punya kita. Ya, seperti berulang kali saya cerita hamba Tuhan, ya. Hamba Tuhan yang saya punya, ya, dulu full time di Batam itu. Ya, istrinya baru mendapat berkat dari Tuhan. Ya. Tapi waktu berkat udah sampai, seneng kan, anaknya bilang, ayo ma kita belanja ke Hypermart. Kalau di Batam itu adanya Hypermart. Oh iya, seneng dah. Sebentar ada orang datang, dia membutuhkan uang itu. Dan yang diminta orang itu, istilahnya dia mau pinjam, itu sama dengan yang baru diterima oleh istrinya hamba Tuhan. Ya. Dia bingung antara dikasih atau enggak, karena sudah janji sama anaknya kan, sudah janji. Dia bingung, dia bilang sama suaminya, ya apa-apa, ini dikasih, tapi sekarang ada yang minta, gimana? Tapi papanya bilang, kasihkan aja. Ya. Akhirnya dikasihkan. Ya. Anaknya bingung, anaknya enggak tahu, tanya sama mama, ayo ma cepet ma kita pergi Hypermart. Mamanya akhirnya ya udah melangkah dah. Melangkah jalan, ya. Tapi tengah jalan mamanya masih mikir, Tuhan, tolong Tuhan, kan gitu. Ya, akhirnya ternyata sampai di Hypermart, di sana ada undian, di undi yang kena ini, ibu ini kena, jumlahnya kenanya sama dengan yang tadi dikasihkan ke orang itu, dahsyat Tuhan, sehingga dia bisa belanja semua. Tuhan itu baik Bapak Ibu, ya, itu bukan punyanya dia, punyanya orang itu, tapi lewat ibu ini gitu loh, ya, sehingga dia waktu memberi, ya itu, makanya kita jangan menunda. Kalau kadang-kadang Tuhan katakan kasih, kita punya kasih itu berarti disuruh Tuhan Bapak Ibu. Ya, pernah dulu sekali, Pak Asep itu lagi main keyboard itu, Pak Asep itu bilang sama saya, di Batam itu ya, pelayanan itu, tiba-tiba ada orang lewat, ya ada orang lewat, langsung seakan-akan Tuhan itu bilang kasih orang ini, gitu. Sehingga selesai ibadah itu dikasih sama Pak Asep, walaupun tidak jumlah besar, 500.000. Tapi apa, begitu orang itu dikasih, orang itu bilang apa? Duh Pak, saya memang membutuhkan uang ini. Loh, berarti disuruh Tuhan.
Ya, makanya waktu Tuhan katakan dalam hidup kita, ayo semua hal yang kita punya itu bukan punya kita semua, Bapak Ibu. Ya, makanya Tuhan minta kita harus jadi pengelola yang baik, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu kalau kita sudah bisa mengelola semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, ya, maka pastinya Tuhan akan memberikan kita pahala. Ya. Pahala dari yang baik dan setia itu apa? Itu dipercayakan hal yang lebih besar dan sukacita untuk menikmatinya. Ya. Jadi setiap kita pasti akan diberikan pahala. Ya. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu, seandainya kita banyak tolong orang kan ya. Tapi orang itu tidak respon ke kita. Ada banyak kan orang gitu kan, udah ditolong tapi orangnya nggak respon ke kita gitu, nggak apa-apa, iya kan? Ya kita menabung istilahnya kan gitu kan. Nanti dikatakan kita akan menerima pahala. Tuhan sudah menyiapkan buat setiap kita waktu kita bisa ya mempergunakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka kita akan dipercayakan untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Seperti dikatakan di Injil Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, itu ya luar biasa ya. Ya, maka kita akan diberikan kebahagiaan kata Tuhan. Ya, pahala yang lebih besar lagi. Kita akan dipercayakan untuk perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Makanya ayo setiap kita belajar ya, untuk kita selalu menunjukkan kemurahan dalam hidup kita. Ya, apapun yang kita kerjakan ya, dalam hidup ini, jeripaya kita itu diperhitungkan nama Tuhan. Ya, lakukan semua yang terbaik. Ya, seperti yang dikatakan ya di dalam 1 Korintus, coba dibuka dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Nah ya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan enggak pernah sia-sia. Bapak Ibu, apapun yang kita bisa lakukan, ya, enggak akan pernah sia-sia. Ya, karena Dia Tuhan, kita hamba. Ya, dan Tuhan akan memberikan upah buat hamba-hambanya. Ya, makanya itu penting. Ayo kita pergunakan. Ya, jadilah kita penata layanan dalam hidup kita. Ya, dengan baik. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, dengan lebih besar lagi. Ya, dan sekaligus kita punya kuasa untuk menikmati. Ada banyak orang enggak punya kuasa untuk menikmati, ya, cari uang terus tapi enggak bisa menikmati. Ada banyak orang, ya, sehingga saya katakan buat apa, kan gitu ya, enggak ada gunanya ya. Cari terus buat apa? Atau nanti pada endingnya waktu kita dipanggil Tuhan semuanya kita tinggalkan kan gitu kan? Ya, makanya kita kalau bersyukur kalau kita bisa menikmati hidup ini ya, walaupun sederhana, saya katakan cukup ya. Tapi kalau kita bisa menikmati itu yang puji Tuhan, Pak Ibu ya. Oleh karena itu ayo kita belajar penting ya. Supaya hidup kita itu tetap setia sama Tuhan, mengiring Tuhan. Ya, minta, tanya sama Tuhan. Ya, setiap apapun Tuhan, ajar aku hidup menurut kehendak Tuhan. Ya, supaya langkah-langkah kita terus ya pada jalan yang benar. Ya. Memang sulit, Bapak Ibu, ya. Tapi setiap kita belajar, kita diingatkan pada pagi hari ini, ya, bahwa Tuhan mempercayakan semua hal dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu,
tugas kita supaya kita mengelolanya dengan baik. Pergunakan waktu, jangan sia-siakan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Ya, seperti katakan Efesus 5, ayo coba dibuka ayat yang terakhir, kita buka Efesus 5. Efesus 5, ya, ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu pergunakan waktu yang ada, ya, supaya kita terus berjalan dalam kehendak-Nya. Ya, sulit berjalan dalam kehendak-Nya. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, dituntun sama Tuhan, ya, untuk kita terus jalan, ya, mengikuti Tuhan sampai seumur hidup kita, selama-lamanya. Ya, karena kita ini datang ke dunia itu sebetulnya enggak bawa apa-apa kan? Enggak bawa apa-apa, kita lahir sebagai bayi, enggak bawa apa-apa kita. Nanti kita pulang pun demikian, enggak bawa apa-apa, paling cuma bawa bajunya yang kita pakai kan gitu kan. Ya, coba kita bawa harta kita, enggak ada, pasti amblas kalau bawa harta. Ini ya, seperti yang saya saksikan, ada seorang kaya, ya, waktu dia belum meninggal dia katakan sama istrinya, nanti kalau aku meninggal hartaku taruh semua di peti mati. Waduh, jadi hartanya itu katanya istrinya ditaruh semua katanya. Ya, dipendem di peti mati. Ya, kalau seperti itu kalau orang tahu ya dibobol, kan gitu Pak Ibu. Ya, karena orang itu berarti orang yang tamak. Ya, makanya kita bersyukur kalau kita bisa bersyukur dalam setiap keadaan kita. Apapun yang kita punya, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan selalu pelihara kita kok. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sampai kapanpun, sampai akhir dalam hidup kita.